pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Memacu mutu demi untung di jalur baru. Operator kapal dan pelayaran terkemuka di Indonesia, Meratus Line, meluncurkan layanan rute baru yang langsung menghubungkan Provinsi Lampung menuju Singapura. Akses tol via Pelabuhan Panjang menuju pasar internasional itu menjadi kabar baik bagi pelaku usaha lantaran bisa memotong beban ongkos dan waktu yang tidak sederhana. Meratus Line menyebut jalur baru itu memang didedikasikan untuk mendukung pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas perdagangan dengan negara tetangga, terlebih dalam situasi sulit karena dampak dari pandemi COVID-19. Tidak cuma itu, PT Great Giant Pineapple sebagai mitra Meratus Line dan pemerintah Provinsi Lampung mempersilahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ikut menumpangkan produknya untuk diantarkan ke pasar dunia. Perusahaan itu akan mengirimkan muatan minimal 350 teus atau setara 6.300 ton buah nanas segar dalam setiap minggunya. Pelaku UMKM pun disebut berpeluang untuk turut memanfaatkan 5-10 kontainer per sekali antar. Kerjasama antara PT Great Giant Pineapple dan Meratus Line merupakan salah satu solusi yang baik untuk mengatasi kendala-kendala logistik yang ada. Tawaran menarik ini pun diprediksi bisa memotong setidaknya 15% sampai 20% beban transshipment atau biaya singgah di pelabuhan lain. Sebab salah satu faktor lesunya produk UMKM Lampung di pasar dunia adalah besaran biaya yang tidak sebanding dengan bernilai kompetitif. Kolaborasi bisnis Meratus Line, PT Great Giant Pineapple, dan dukungan Pemprov Lampung ini dipercaya akan memperluas jaringan dan mampu menghadirkan perubahan ekonomi yang positif. Kehadiran layanan rute baru ini juga secara tidak langsung memaksa pelaku bisnis untuk keluar dari zona nyaman ke arah perubahan yang lebih baik. Layanan ekspor dari Provinsi Lampung dengan rute reguler panjang Singapura ini menjadikan kinerja ekspor hasil pertanian lebih lancar. Selain itu, momentum ini juga kian menguatkan peran Indonesia sebagai pemain bisnis dunia dengan 95% memanfaatkan jalur laut. Peluang yang sudah hadir di depan mata ini tidak bisa diraih secara gratis dan cuma-cuma. Perlu adanya energi dan upaya berimbang dari pelaku UMKM di Lampung agar menjadi produknya layak edar sesuai dengan selera dan standar pasar internasional. Para pelaku UMKM harus mulai membenahi berbagai hal yang dinilai menjadi pengganjal pelaksanaan ekspor ke pasar global, di antaranya pemenuhan perizinan dan standarisasi produk, kemudian peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kualitas produk dan desain kemasan, serta meningkatkan literasi dan strategi di bidang ekspor juga pemasaran. Jika niat-niat baik ini bisa dipacu bersama-sama, bukan mustahil nilai ekspor Provinsi Lampung melampaui capaian pada Januari 2021. Pada bulan itu, ekspor Lampung mencapai 309,46 juta dolar Amerika Serikat dengan nilai impor 210,39 juta dolar Amerika Serikat alias surplus hingga 99,08 juta dolar Amerika Serikat. Melalui pemanfaatan layanan rute ekspor baru dengan bijak, cita-cita UMKM Lampung bisa naik kelas, bukan lagi isapan jempol. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, Lampung Post kali ini itu mensoroti soal dibukanya jalur
jalur tol laut ya dari Pelabuhan Panjang ke Singapura yang itu dilakukan di pekan lalu ya. Ini merupakan peluang besar bagi Provinsi Lampung untuk terus memacu pertumbuhan ekonominya yang terbaik di triwulan kedua se-Sumatera menurut Badan Pusat Statistik Lampung. Wow, tentunya ini menjadi kabar baik di tengah pandemi karena ini juga tentunya akan memiliki efek terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Lampung ya Bang Ago ya. Nah ini kan ternyata juga memberikan dampak langsung dan tentunya juga kita bisa langsung mengekspor barang-barang dari Provinsi Lampung. Bagaimana Lampung Pos sendiri menyikapinya? Iya, pekan lalu ya atau minggu kemarin akhir pekan lalu itu Neratus Line kemudian GGP dan Pemprov Lampung meluncing jalur tol ini di mana GGP pada shifting perdana ini itu mengirimkan sekitar 6.300 ton buah ya. Dan ini untuk volume sekali pengiriman selama seminggu ya. Kemudian jalur tol ini Neratus juga memberikan komitmen itu ada 5-10 kontainer itu disiapkan untuk sekali pengiriman ya. Artinya apa? Ini sebuah peluang yang sangat besar sekali bagi Provinsi Lampung. Kenapa? Ini tentu saja memangkas jalur distribusi ya. Bahkan transshipmentnya itu diprediksi itu bisa terpangkas 15-20% ya. Kalau kita lihat performa ekspor Provinsi Lampung di Januari 2021 itu cukup baik, di mana ekspor kita itu ada di angka 309 juta dolar, sedangkan impornya itu ada di angka 210, sekian juta dolar. Artinya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID, kita masih bisa surplus. Neraca perdagangan kita surplus sekitar 99,8 juta US dollar. Ya. Nah, dengan adanya fasilitas seperti ini, jalur tol laut seperti ini, mudah-mudahan performance neraca perdagangan kita ya antara ekspor dan impor ini semakin meningkat. Oke, ini menarik sekali tentunya pembahasan tentang tol laut yang bisa tentunya menambahkan perekonomian dari Provinsi Lampung. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.